Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Strategi Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi pada Layanan IndiHome untuk mendukung transformasi digital. Sebelumnya, perkenalkan saya Elza Puspita Anggraini dengan NIM 2023-731. Perkenalkan, nama saya Novia Syawalni dengan NIM 2023-7007. Perkenalkan, nama saya Valencia Beauty Anastasia dengan NIM 2023-733. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Fariza dengan NIM 2023-763. Perkenalkan, nama saya Muhammad Narif Fadila Wijaya dengan nomor NIM 2023-797. Perkenalkan, nama saya Keisha Ataya Salsabila dengan NIM 2023-70112. Nah, pertama-tama di sini ada executive summary. Jadi, perkembangan teknologi informasi di 2 dekade terakhir telah mengubah cara perusahaan bersaing. Nah, dia tidak cukup hanya unggul dalam produk atau jasa saja, tetapi perusahaan harus memanfaatkan informasi secara strategis. Nah, sistem informasi kini menjadi komponen strategis, sudah bukan sekedar alat administratif saja. Di sini ada contoh transformasi digital, yaitu IndiHome dari PT Telkom Indonesia, yang berubah dari layanan telepon tradisional menjadi penyedia layanan digital terintegrasi. Sistem informasi memungkinkan IndiHome menyediakan layanan cepat dan personal, meningkatkan efisiensi internal, memperkuat hubungan pelanggan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, IndiHome sendiri diluncurkan pada tahun 2015 oleh PT Telkom Indonesia sebagai respon atas turunnya permintaan telepon rumah dan meningkatnya kebutuhan internet cepat. IndiHome juga diposisikan sebagai tulang punggung transformasi digital di sektor rumah dan UMKM. IndiHome menawarkan layanan triple pay, yaitu integrasi 3 layanan utama dalam satu paket. Yang pertama, high speed internet, yaitu kecepatan 10 Mbps sampai 100 Mbps. Yang kedua itu voice, dia menyediakan yang suara jernih, hemat biaya, serta adanya bonus antar pengguna IndiHome. Yang ketiga, IndiHome TV, jadi dia menyediakan channel lokal dan internasional, VOD, Rewind TV, karaoke, dan parental control. IndiHome juga menawarkan 2 tipe instalasi jaringan, yaitu IndiHome Internet on Fiber, yaitu menggunakan teknologi fiber to the home secara penuh hingga ke rumah pelanggan. Yang kedua, IndiHome High Speed Internet, yang merupakan kombinasi antara fiber dan teknologi lain seperti tembaga, tergantung kondisi infrastruktur daerahnya. Terdapat tantangan utamanya juga, yaitu dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan di tengah persaingan yang ketat. Selanjutnya ada SISP, yaitu Strategic Information System Planning, yang disusun untuk menyelaraskan strategi bisnis dan solusi teknologi. Sistem informasi mendukung CRM, billing, monitoring jaringan, serta pengambilan keputusan yang real-time. Kemudian ada analisis SWOT dan Porter 5 Force itu jadi dasar strategi pengembangan sistem informasi yang tujuannya itu menciptakan keunggulan kompetitif, efisiensi proses, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya ada purpose of this document. Jadi BRD atau Business Requirement Document adalah dokumen frontal yang menjelaskan kebutuhan bisnis terhadap sistem informasi. Nah, dia disusun untuk menyelaraskan strategi sistem informasi dengan tujuan bisnis IndiHome secara langsung. Dia ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem informasi yang terarah, efisien, dan yang bernilai strategis. Kemudian dia juga menghindari risiko seperti pemborosan sumber daya, inkonsistensi data, dan kegagalan sistem. BRD ini juga menyatukan perspektif bisnis dan teknis untuk membangun kesepahaman dan memperjelas tujuan pengembangan sistem. BRD sendiri berfungsi sebagai pedoman utama dalam proses analisis,
desain, dan implementasi sistem informasi yang tepat sasaran. Selanjutnya, dokumen ini memiliki beberapa tujuan yang spesifik, yang struktur, dan dapat dijabarkan mengenai pendekatan dan strategi yang akan diambil dalam pengembangan sistem informasi di IndiHome. Yang pertama ada menentukan arah dan tujuan strategis pengembangan sistem informasi. Yang kedua, menjabarkan kebutuhan bisnis secara terstruktur dan terukur. Yang ketiga, menghindari ketidaksesuaian antara ekspektasi dan implementasi. Yang keempat, ada menentukan ruang lingkup proyek dan batasannya. Yang kelima, menetapkan parameter keberhasilan proyek secara kuantitatif. Dan yang terakhir, menjadikan dokumen acuan formal untuk semua stakeholder. BRD ini juga bukan akhir dari proses, tapi awal transformasi digital yang berkelanjutan dan adaptif. Serta BRD harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan bisnis. Serta BRD ini menjadi fondasi strategis dalam mewujudkan visi IndiHome sebagai penyedia layanan digital rumah tangga terdepan di Indonesia. Selanjutnya ada strategi bisnis. Yang pertama itu visinya mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Misinya menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, menyediakan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, dan sederhana, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan informasi publik. Tujuannya, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk terus mengembangkan jaringan IndiHome ke seluruh pelosok Indonesia agar layanan koneksi internet cepat tersebut dapat dinikmati seluruh warga Indonesia. Target IndiHome itu merambah pelanggan di 60 kota di seluruh Indonesia, baik di kota besar maupun kecil, yang ada di Pulau Jawa ataupun di luar Jawa. Untuk mencapai target 60 kota tersebut, pembangunan sesat optik terus dilaksanakan untuk menjangkau kantong-kantong demand yang ada di kota-kota tersebut, sehingga layanan IndiHome dapat hadir di rumah pelanggan. Berikutnya ada analisis SWOT dari IndiHome. Nah, SWOT analysis adalah metode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Nah, ini tuh biasanya SWOT digunakan untuk memahami posisi strategis IndiHome sebelum menyusun langkah transformasi digital melalui sistem informasi terintegrasi. Di sini yang pertama ada strengths atau kekuatan. Dari sini IndiHome memiliki kekuatan seperti jaringan fiber optik yang luas dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dukungan dari Telkom Group sebagai induk perusahaan, basis pelanggan yang besar dan tersebar secara nasional, infrastruktur dasar sistem informasi sudah tersedia, dan citra merek IndiHome dikenal luas oleh masyarakat. Lalu kelemahan yang dimiliki IndiHome ada integrasi sistem informasi yang masih terbatas antar unit layanan, lalu ada respons terhadap keluhan pelanggan cenderung lambat, lalu ada proses pelayanan teknis belum sepenuhnya otomatis, minimnya pemanfaatan data analitik untuk pengambilan keputusan, serta ketergantungan pada sistem operasional manual yang menghambat efisiensi. Berikutnya ada opportunities atau peluang dari IndiHome. Yang pertama ada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas digital, lalu ada kemajuan teknologi seperti cloud computing, big data, dan artificial intelligence. Yang berikutnya ada program transformasi digital nasional yang didukung pemerintah, lalu ada potensi kerjasama strategis dengan penyedia konten digital, serta perluasan layanan terintegrasi yang mencakup internet, TV interaktif, dan telepon. Berikutnya, IndiHome memiliki threats atau ancaman yang berupa persaingan dari SP lokal dan perusahaan swasta yang lebih fleksibel, lalu ada kemungkinan kehilangan pelanggan akibat pengalaman layanan yang kurang baik, serta ada ancaman serangan siber terhadap data dan infrastruktur digital.
lalu ada perkembangan teknologi yang sangat cepat, memerlukan adaptasi berkelanjutan dan keterbatasan tenaga ahli internal dalam sistem informasi lanjutan. Berikutnya ini ada formulasi strategi berbasis SWOT. Yang pertama ada strategi SO atau Strength Opportunity, yang kedua ada strategi WO, Weakness dan Opportunity, yang ketiga ada strategi ST, Strength dan Threat, yang keempat ada strategi WT, Weakness and Threat. Nah, ini tujuannya mengoptimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman dalam pengembangan sistem informasi terintegrasi. Yang pertama ini ada strategi SO atau Strength dan Opportunity. IndiHome memanfaatkan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal, seperti memanfaatkan infrastruktur jaringan untuk membangun sistem informasi pelanggan berbasis Big Data Analytics dan AI. Berikutnya ada implementasi CRM berbasis cloud untuk segmentasi pelanggan, personalisasi layanan, dan prediksi churn. Yang terakhir ada menyesuaikan strategi dengan tren digitalisasi masyarakat. Selanjutnya ada strategi WO atau Weakness and Opportunity. IndiHome mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal seperti pengembangan sistem tiketing otomatis, lalu ada integrasi chatbot berbasis Natural Language Processing atau NLP, lalu ada meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang lebih cepat dan efisien, serta pelatihan staf dan optimalisasi aplikasi My IndiHome sebagai layanan digital utama. Nah, berikutnya ada strategi ST atau Strength and Threat. IndiHome menggunakan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal seperti penerapan sistem monitoring jaringan real-time, penguatan keamanan sistem informasi dengan firewall cerdas dan sistem deteksi intrusi, lalu ada implementasi framework keamanan siber seperti NIST atau ISO 27701, lalu memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi atau PDP. Berikutnya ada strategi SWT atau Weakness and Threat, yaitu IndiHome meminimalkan kelemahan dan menghadapi ancaman sekaligus. Yang pertama ada efisiensi operasional melalui sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, lalu ada integrasi modul keuangan, logistik, dan sumber daya manusia, otomatisasi pemeliharaan jaringan dengan teknologi IoT dan AI untuk predictive maintenance, dan meningkatkan kualitas layanan dengan pendekatan berbasis teknologi cerdas. Selanjutnya ada Analysis 5 Competitive Forces atau Porter. Nah, model 5 forces dari Michael Porter ini digunakan untuk menganalisis struktur persaingan di industri, menilai daya saing IndiHome sebagai penyedia layanan internet tetap atau fixed broadband, dan menentukan arah strategis pengembangan sistem informasi terintegrasi. Yang pertama ini ada competitive rivalry atau tinggi. Nah, tingkat persaingan yang sangat tinggi ini tuh berupa pesaing utamanya ada Biznet, First Media, XL Home, dan My Republic. Nah, faktor pembedanya yaitu kecepatan internet, harga, bundling layanan, dan kualitas customer service. IndiHome tuh sempat menguasai 85 pasar di 2020 dan turun menjadi 75% di 2022. Keluhan teknis di media sosial juga memicu churn pelanggan. Implikasi strategis dari hal ini adalah perlu sistem informasi untuk memantau kepuasan pelanggan, analitik churn, dan optimasi layanan secara real-time. Berikutnya ada trade of new entrants atau rendah ke sedang. Nah, hambatan masuk tinggi, tapi teknologi baru membuka celah seperti kebutuhan investasinya besar, infrastruktur fiber, perizinan, dan stasiun transmisi. Regulasi ketat dari pusat hingga daerah, namun alternatif seperti 5G atau 4G, wireless, dan internet satelit mulai berkembang. Implikasi strategis dari hal ini yaitu sistem informasi perlu mendukung agility dan inovasi layanan agar tetap kompetitif terhadap teknologi baru. Berikutnya ada bargaining power of buyers atau tingkat sedang. Nah, pelanggan punya pilihan tetapi kekuatan masih terbatas secara individu, seperti pelanggan mudah berpindah ISP,
Keluhan publik via media sosial memberi tekanan signifikan dan opini kolektif bisa memengaruhi reputasi dan loyalitas. Implikasi strategis dari hal ini yaitu IndiHome perlu sistem CRM dan feedback tracking untuk merespons keluhan dan menjaga loyalitas secara proaktif. Berikutnya ada bargaining power of suppliers, tingkat rendah. Nah, IndiHome memiliki banyak alternatif pemasok dan skala ekonomi Telkom besar, seperti penyedia perangkat seperti kabel, modem, router tersedia secara global. Skala Telkom memungkinkan negosiasi harga dan kontrak jangka panjang. Implikasi strategis dari hal ini yaitu integrasi supply chain management dalam sistem informasi akan meningkatkan efisiensi pengadaan dan kontinuitas pasokan. Yang berikutnya ini ada trade-off substitutes atau tingkat sedang. Produk substitusi seperti MiFi, 4G atau 5G dan satelit semakin diminati, seperti tethering dan MiFi menawarkan fleksibilitas. Internet satelit menjangkau daerah tanpa infrastruktur kabel, persaingan dalam hal mobilitas, dan kemudahan instalasi. Implikasi strategis dari hal ini yaitu IndiHome harus berinovasi melalui bundling IPTV, smart home, VoIP, dan meningkatkan customer experience berbasis integrasi layanan digital. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai project definition. Nah, ada proyek yang telah kita lakukan. Nah, proyek yang pengembangan sistem informasi terintegrasi akan dilakukan di kantor pusat PT Telkom Indonesia dan juga di kantor-kantor cabang IndiHome yang telah tersebar luas. Nah, untuk pengembangan sistem terpusatnya ini, kita akan melakukannya itu di kantor pusat yang ada di Bandung dan di Jakarta. Nah, sedangkan untuk penerapan sistemnya tersebut akan dilakukan secara bertahap di regional operation IndiHome di seluruh Indonesia. Nah, kemudian akan membahas mengenai background atau latar belakang dari proyek yang telah kita lakukan. Nah, pertama, transportasi digital itu, seperti yang sudah kita ketahui, merupakan suatu aspek terpenting dalam menghadapi perkembangan industri 4.0, yang dimana teknologi berperan besar dalam mendukung sebuah bisnis operasional dan juga kepuasan pelayanan bagi para pelanggan. Apalagi IndiHome ini telah menjadi salah satu layanan unggulan PT Telkom Indonesia dan mulai terintegrasi pada tanggal 1 Juli 2023 di bidang penyediaan layanan internet, televisi interaktif, dan juga telepon. Nah, dari latar belakang tersebut, kita menemukan adanya ketidakpaduan sistem yang tidak terintegrasi, sehingga dapat menghambat koordinasi antara bisnis function yang ada di internal perusahaan tersebut, serta berpengaruh pada kualitas pelayanan kepada pelanggan. Nah, apalagi dengan meningkatnya persaingan di industri telekomunikasi dan juga kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks, maka perencanaan strategis informasi yang telah kita rancang ini akan menjadi sangat krusial untuk meningkatkan efisiensi dan untuk memaksimalkan pemanfaatan big data serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data real time. Nah, setelah kita membahas mengenai latar belakang tersebut, selanjutnya kita akan membahas mengenai situasi terkini dari PT Telkom Indonesia terhadap IndiHome. Yang pertama itu sistem informasi data silo, yang dimana ini menjadi isu paling utama bagi IndiHome karena masing-masing unit atau divisi-divisi yang ada di dalamnya ini secara internal menggunakan aplikasi dan platform yang berjalan secara terpisah, atau masih menggunakan pertukaran informasi menggunakan data silo, yang artinya ini pertukaran informasi tersebut dilakukan secara manual, yang artinya dapat menghambat waktu dan tidak efisien bagi perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, situasinya adalah proses sistem informasi internal masih tidak konsisten. Di sisi layanan pelanggan, adanya ketidakterpaduan sistem tersebut menyebabkan customer service seringkali mengalami kesulitan. Hal tersebut terjadi karena para konsumen tidak dapat mengakses riwayat data dengan data-data yang lengkap dan transparan, sehingga hal tersebut sangat membuat layanan IndiHome menjadi tidak baik. Lalu situasi yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi big data yang masih belum maksimal. Seperti yang teman saya katakan sebelumnya,
data pelanggan, transaksi jaringan, dan kinerja layanan itu masih tersebar di berbagai sistem yang belum diolah secara terpusat. Apalagi semuanya itu masih diolah beberapa secara manual dan tidak otomatis. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi seperti AI dan Big Data sangat krusial sekali bagi bisnis operasional IndiHome ini. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, kita memiliki 3 tujuan utama dari proyek ini. Yang pertama, yaitu membangun sistem informasi yang terintegrasi. Selama ini, sistem-sistem yang berjalan antara divisi dan unit kerja yang ada di perusahaan PT Telkom Indonesia itu masih menggunakan platform-platform yang terpisah dan tidak terintegrasi, sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan, data redundancy, dan juga kesulitan dalam pertukaran informasi secara manual. Sehingga hal tersebut menyebabkan human error karena adanya duplikasi-duplikasi data yang tidak jelas, sehingga semua pertukaran informasi tersebut menjadi kacau. Lalu yang kedua, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi proses bisnis internal. Nah, dengan sistem yang terintegrasi, proses-proses tersebut dapat berjalan secara otomatis, mengurangi beban administrasi dengan cara memanfaatkan teknologi AI dan big data analytic big data. Lalu yang ketiga, tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, dengan adanya data terpusat dan terupdate secara otomatis menggunakan AI dan data analitik, perusahaan akan lebih mudah memperoleh hasil big data mengenai tren layanan pelanggan, performa jaringan, serta informasi strategis lainnya secara real time. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proposed project. Nah, tahap awal proyek ini dimulai dengan cara melakukan sebuah audit menyeluruh terhadap seluruh sistem informasi yang berjalan di dalam lingkungan proses bisnis IndiHome itu sendiri. Yang tujuannya itu untuk mengetahui kondisi dan workflow yang ada di dalam sistem informasi IndiHome tersebut. Nah, setelah kita mengetahui situasinya tersebut, maka kita selanjutnya akan melakukan sebuah perencanaan arsitektur sistem informasi terintegrasi yang berbasis pada data cloud computing, yang fungsinya ini supaya kita dapat memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan kemudahan dalam pengelolaan data skala secara luas. Nah, selanjutnya itu tahap implementasi akan memanfaatkan middleware atau Enterprise Service Bus (ESB) sebagai penghubung antar sistem yang sebelumnya berdiri sendiri, karena sistem ini menggunakan legacy system bawaan. Nah, middleware ini berfungsi untuk mengatur pertukaran data antar aplikasi secara otomatis. Yang tujuannya itu untuk menjaga konsistensi data, serta memungkinkan sistem yang berbeda platform tetap dapat saling berkomunikasi secara lancar dan terintegrasi. Nah, setelah kita membahas bagian-bagian definition tersebut, selanjutnya kita akan membahas mengenai project performance measurement, yaitu bagaimana cara kita menilai bahwa project ini sukses atau tidaknya. Nah, dari tabel ini kalian bisa melihat ada 5 key performance indicator. Nah, dari 5 tersebut akan kita ketahui apakah project ini sukses atau tidak. Nah, kunci pertama itu key performance indicator-nya adalah tingkat integrasi seluruh sistem internal dan eksternal. Nah, di sini kita ingin mengetahui apakah sistem-sistem internal dan eksternal dari proyek ini sudah terintegrasi atau tidaknya, sehingga dapat memberikan manfaat dalam proses bisnis dari PT Telkom terhadap IndiHome ini. Nah, targetnya itu yang kita tentukan adalah di atas 90%. Nah, untuk yang key performance indicator yang kedua adalah penurunan waktu dalam pemrosesan data internal dan eksternal. Nah, setelah kita menentukan tingkat integrasi sistem yang informasi yang ada di dalam IndiHome, selanjutnya kita akan mengukur kualitas daripada penurunan waktu dalam pemrosesan data internal dan eksternal. Dan kami berharap dapat mencapai targetnya itu di atas 50%. Nah, lalu yang ketiga, key performance-nya adalah peningkatan indeks kepuasan pelanggan. Nah, setelah kita menerapkan sistem yang terintegrasi dan juga dapat menurunkan waktu pemrosesan, kita juga berharap dengan semua itu dapat memberikan sebuah
nilai kepada pelanggan supaya mereka merasa puas. Nah, targetnya itu di atas 85%. Lalu untuk key performance yang keempat, yaitu percepatan penyelesaian masalah pelanggan. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, masalah pelanggan itu karena informasi-informasi yang diberikan itu cukup lama, sehingga kami juga perlu untuk mengukur percepatan penyelesaian masalah pelanggan. Dan targetnya ini kita tetapkan untuk di atas 30%. Dan key performance indikator yang terakhir adalah tingkat adaptasi sistem baru oleh karyawan. Setelah kita membuat suatu sistem yang terintegrasi, kita berharap karyawannya itu juga dapat beradaptasi dengan sistem informasi yang baru ini. Karena jika tidak dapat beradaptasi, bagaimana para karyawan-karyawan ini dapat mengolah dan membuat keputusan berdasarkan data real-time tersebut. Maka dari itu, tingkat adaptasi sistem baru ini yang diadaptasi oleh karyawan itu sangat penting sekali dan sangat krusial untuk menjalankan proses bisnis di dalam IndiHome. Maka dari itu, target yang kita tentukan itu harus di atas 90%. Ya, selanjutnya materi project scope akan dibahas oleh teman saya, Allen. Maaf, itu masih di mute. Baik, project scope ini digunakan untuk mendukung transformasi digital dan meningkatkan daya saing. Proyek ini disusun dengan ruang lingkup yang terarah dan strategis. Ruang lingkup dirancang agar seluruh kegiatan tetap relevan dengan kebutuhan bisnis IndiHome serta selaras dengan visi digitalisasi PT Telkom Indonesia. Nah, project scope ini mencangkup fokus pada analisis perencanaan dan perancangan sistem informasi terintegrasi. Selanjutnya, menghubungkan layanan pelanggan, billing, teknis, monitoring jaringan, dan pelaporan manajerial. Yang ketiga, bertujuan untuk mengatasi fragmentasi sistem, meningkatkan efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, selaras dengan roadmap digital PT Telkom Indonesia, yaitu memperhatikan keberlanjutan dan skalabilitas. Yang kelima, melibatkan aspek kesiapan organisasi, budaya digital, dan partisipasi pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, output yaitu model sistem, roadmap digital, dan rekomendasi manajerial strategis. Selanjutnya kita masuk ke in-scope. Dalam rangka mempercepat transformasi digital dan meningkatkan efektivitas operasional, IndiHome menyusun proyek pengembangan sistem informasi terintegrasi. Ruang lingkup proyek ini dirancang untuk memastikan kegiatan yang dilakukan tetap fokus, terarah, dan sejalan dengan strategi digital PT Telkom Indonesia. Yang pertama ada analisis kebutuhan sistem dari unit operasional dan identifikasi gap sistem existing. Yang kedua, kajian infrastruktur IT yaitu jaringan, server, aplikasi, dan cloud dalam konteks integrasi. Yang ketiga, perancangan strategi integrasi yaitu arsitektur sistem SOA atau mikro. Selanjutnya yang keempat, digital deadliness assessment yaitu SDM, struktur organisasi, dan budaya inovasi. Yang kelima, pemetaan proses bisnis utama yaitu ada layanan, teknis, billing, dan pelanggan. Yang keenam, identifikasi kebutuhan stakeholder internal dan eksternal. Dan yang terakhir, penyusunan roadmap implementasi sistem informasi terintegrasi. Selanjutnya ada evaluasi dampak terhadap efisiensi layanan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir penyusunan dokumen strategi dan laporan akhir sebagai panduan manajemen. Kita masuk out of scope. Dalam setiap proyek sistem informasi, penting untuk menetapkan batasan ruang lingkup secara jelas guna menghindari perluasan yang tidak terkendali, yaitu scope creep. Batasan ini membantu jelas guna menghindari perluasan yang tidak terkendali.
Di dalam out of scope ini mencangkup implementasi teknis sistem, yaitu pengembangan software, instalasi hardware, pengujian, dan pelatihan. Yang kedua, integrasi dengan unit bisnis lain di Telkom Group, misalnya Telkomsel dan Telkom Akses. Yang ketiga, pengembangan layanan baru yaitu fitur internet, bundling, dan aplikasi pelanggan. Yang keempat, desain dan pengujian antarmuka pengguna, yaitu ada UI atau UX. Yang kelima, audit keuangan dan analisis investasi proyek. Dan yang keenam, penyusunan kebijakan hukum dan regulasi, yaitu ada UIT dan perlindungan data. Yang terakhir, ada rekayasa ulang total proses bisnis atau business process reengineering. Kita masuk ke urgensi atau desired completion date. Urgensi proyek ini mencakup tekanan kompetitif dan ekspektasi pelanggan yang terus meningkat. Yang kedua, sistem informasi terintegrasi menjadi fondasi transformasi digital. Dan yang ketiga, kegagalan atau keterlambatan strategi, yaitu risiko kehilangan pasar dan kepuasan pelanggan menurun. Sementara desired completion date ini, yang pertama, estimasi waktu penyelesaian 6-12 bulan sejak tahap perencanaan. Yang kedua, jadwal disusun berdasarkan kompleksitas sistem, ketersediaan SDM, dan koordinasi antar unit. Yang ketiga, harus selaras dengan roadmap digitalisasi IndiHome dan Telkom Indonesia. Dan yang terakhir, target waktu berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan progres dan hasil sesuai dengan harapan. Kita masuk ke bagian internal. Nah, di bagian internal ini, keberhasilan pengembangan strategi sistem informasi terintegrasi sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan kesiapan aspek internal organisasi. Dalam konteks IndiHome, pengelolaan sumber daya internal yang efektif menjadi fondasi utama dalam mendukung proses transformasi digital secara menyeluruh. Aspek internal proyek sistem informasi terintegrasi IndiHome ini, yang pertama ada sumber daya manusia, yaitu kompetensi IT, kolaborasi lintas divisi, dan pelatihan berkelanjutan menjadi kunci efektivitas pengembangan sistem. Yang kedua, infrastruktur teknologi, yaitu evaluasi kesiapan hardware, software, jaringan, dan data center untuk mendukung integrasi sistem secara aman dan scalable. Yang ketiga, proses bisnis, yaitu peninjauan dan optimalisasi proses internal melalui otomasi dan bisnis proses reengineering atau BPR. Yang keempat, budaya dan kesiapan organisasi, yaitu change management dibutuhkan untuk membangun budaya digital dan mendorong adopsi teknologi. Yang kelima, tata kelola dan struktur organisasi, yaitu struktur peran yang jelas, koordinasi lintas fungsi, serta metode manajemen proyek yang tepat diperlukan. Dan yang terakhir yaitu ada anggaran dan pembiayaan, yaitu perencanaan dana yang akurat dan kontrol anggaran yang ketat untuk menjamin efisiensi dan kualitas proyek. Selanjutnya ada eksternal, yaitu keberhasilan proyek pengembangan sistem informasi ini tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Dalam konteks IndiHome, pemahaman terhadap lingkungan luar seperti regulasi, persaingan industri, teknologi, dan kebutuhan pelanggan menjadi kunci strategis untuk memastikan proyek berjalan relevan dan adaptif terhadap dinamika pasar. Aspek internal proyek sistem informasi terintegrasi IndiHome ini, yang pertama ada regulasi dan kepatuhan, yaitu wajib mematuhi aturan dari Kominfo, BRTI, dan regulasi perlindungan data pribadi serta keamanan cyber. Yang kedua, persaingan industri, yaitu tekanan dari kompetitor dan layanan OTT mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan. Yang ketiga, perkembangan teknologi, yaitu ada adopsi AI, IoT, Big Data, 5G, dan Cloud Computing diperlukan untuk menunjang transformasi digital. Yang keempat, kebutuhan dan harapan pelanggan, yaitu tuntutan akan layanan cepat, aman, personal, dan berbasis aplikasi digital terus meningkat. Yang kelima, kondisi ekonomi dan sosial,
yaitu perubahan ekonomi makro dan demografi menuntut sistem yang fleksibel, efisien, dan adaptif. Yang keenam, kemitraan strategis, yaitu kerjasama dengan vendor dan mitra digital diperlukan untuk memastikan kelancaran integrasi sistem. Dan yang terakhir, ada tren global dan digitalisasi, yaitu IndiHome harus selaras dengan standar global dan tren digital agar tetap kompetitif di pasar internasional. Selanjutnya ada bisnis proses yang dilalui oleh Telkomsel. Di era digital, efisiensi dan ketepatan informasi menjadi kunci daya saing. Sistem informasi terintegrasi kini menjadi fondasi strategis, bukan sekedar teknis. IndiHome menghadapi tantangan besar, jutaan pelanggan, jaringan luas, dan tuntutan layanan cepat. Integrasi sistem dikembangkan untuk menyatukan proses bisnis, meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan, dan mendukung keputusan berbasis data real-time. Di bab bisnis proses ini ada primary business process change yang dialami oleh Telkomsel. Pengembangan sistem informasi terintegrasi di IndiHome dilakukan dengan menata ulang proses bisnis utama agar saling terhubung dan efisien. Proses onboarding pelanggan kini terotomatisasi, menggabungkan fungsi pemasaran teknis dan penagihan dalam satu sistem. Proses provisioning dipercepat dengan akses langsung teknisi ke data jaringan dan pelanggan. Selanjutnya ada monitoring, itu layanan yang dilakukan secara proaktif lewat NOC untuk deteksi dini gangguan. Lalu ada penagihan, pembayaran, dan layanan pelanggan terhubung dalam sistem terpadu, meningkatkan akurasi dan kecepatan layanan. Semua data operasional langsung terintegrasi untuk analisis dan pengambilan keputusan berbasis real-time. Dan graphical representation. Untuk memahami perubahan proses bisnis dalam pengembangan sistem informasi terintegrasi IndiHome, visualisasi sangat diperlukan. Biasanya digunakan diagram alur dan diagram proses bisnis. Diagram ini membantu menggambarkan tahapan seperti onboarding, provisioning, penanganan gangguan, hingga penagihan. Selain itu, diagram arsitektur sistem menunjukkan bagaimana berbagai modul seperti sistem pelanggan, jaringan, billing, dan layanan saling terhubung. Representasi grafis ini juga menjadi alat komunikasi efektif antar tim, mempermudah koordinasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan layanan IndiHome. Nah, di sini ada performance requirement. Kinerja sistem menjadi kunci dalam pengembangan sistem informasi IndiHome. Sistem itu harus cepat, andal, dan mampu menangani jutaan transaksi secara bersamaan. Waktu respon harus singkat, sistem harus scalable, serta didukung monitoring real-time dan mekanisme failover untuk menjaga kualitas layanan. Selanjutnya ada interface requirement. Interface requirement ini mencakup bagaimana sistem informasi IndiHome berinteraksi dengan sistem lain, perangkat, dan pengguna. Sistem harus mampu mengintegrasikan backend seperti penagihan, jaringan, dan layanan pelanggan melalui API yang andal. Antarmuka pengguna perlu dirancang agar intuitif, responsif, dan kompatibel dengan berbagai perangkat. Selain itu, sistem harus menggunakan protokol standar seperti RESTful API atau SOAP untuk menjamin interoperabilitas dan keamanan. Kebutuhan antarmuka yang jelas juga mendukung pemeliharaan, pengembangan, dan penambahan fitur di masa depan. Dan operational sustainability. Ini adalah kemampuan sistem informasi IndiHome untuk berjalan stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Sistem ini harus mudah dipelihara, mampu diperbarui tanpa gangguan layanan, dan siap menghadapi resiko operasional. Penggunaan cloud dan virtualisasi mendukung efisiensi energi dan fleksibilitas sistem. Dukungan SDM terampil, dokumentasi yang baik, serta pelatihan berkelanjutan juga penting untuk menjaga kinerja dan responsivitas sistem. Dengan itu, IndiHome dapat menjaga kualitas layanan dan menghadapi tantangan masa depan. Dan ada requirement selanjutnya yaitu resource requirement. Proyek transformasi sistem informasi IndiHome membutuhkan alokasi sumber daya yang terstruktur dan menyeluruh. Tim harus terdiri dari berbagai spesialis seperti manajer proyek, bisnis analis, developer, dan engineer dengan tanggung jawab yang jelas. Infrastruktur IT yang andal
anggaran lengkap hingga pemeliharaan 5 tahun, serta perencanaan waktu yang realistis sangat penting. Setiap fase harus memiliki milestone yang jelas. Kekurangan sumber daya dapat memicu risiko besar, sehingga pengelolaan sumber daya secara efektif menjadi kunci keberhasilan proyek. Selanjutnya ada security requirement. Keamanan sistem informasi IndiHome harus sangat kuat untuk melindungi data, pelanggan, dan layanan publik yang kritikal. Sistem harus dilengkapi dengan enkripsi data, firewall, IDS atau IPS, serta autentikasi multifaktor. Akses dibatasi dengan prinsip least privilege, dan seluruh aktivitas tercatat dalam log audit. Standar keamanan internasional seperti ISO atau IEC 27001 diikuti, disertai uji keamanan rutin dan pelatihan karyawan. Sistem juga harus siap menghadapi insiden dengan respon cepat, backup otomatis, dan disaster recovery plan untuk menjaga kelangsungan layanan. Selanjutnya ada availability requirement. Ketersediaan sistem menjadi indikator utama kualitas layanan IndiHome, dengan target uptime minimal 99,9%, terutama untuk portal pelanggan, aplikasi, dan CRM. Diterapkan arsitektur high availability melalui load balancing untuk distribusi beban server, failover server otomatis saat terjadi gangguan. Geographical redundancy, pusat data tersebar di berbagai lokasi untuk memastikan layanan tetap aktif saat terjadi bencana. Sistem backend seperti billing dan monitoring dilengkapi UPS, genset cadangan, dan proteksi fisik terhadap bencana. Cloud computing digunakan untuk fleksibilitas dan replikasi data antar lokasi. Monitoring real-time dengan application performance monitoring, dan notifikasi otomatis memungkinkan deteksi dan penanganan cepat. Semua ini mendukung komitmen IndiHome dalam menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui layanan yang selalu tersedia. Dan ada legal requirement. Kepatuhan hukum merupakan fondasi penting dalam pengembangan sistem informasi IndiHome. Sebagai bagian dari industri telekomunikasi nasional, IndiHome wajib menjaga kepercayaan publik dan legalitas operasionalnya melalui penerapan regulasi yang berlaku, khususnya terkait keamanan dan perlindungan data pelanggan. Pertama, ada wajib mematuhi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, standar dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Selanjutnya, harus menjamin perlindungan hak pengguna atas data pribadi, akses, koreksi, dan penghapusan data. Yang ketiga, ada sistem wajib mendukung pelaporan insiden kebocoran data secara cepat kepada otoritas. Yang keempat, ada perlu perjanjian keamanan data dengan vendor dan mitra pihak ketiga. Yang kelima, jika melibatkan pelanggan atau mitra internasional, harus patuh pada regulasi global seperti GDPR. Dan yang terakhir, ada kepatuhan hukum memperkuat citra IndiHome sebagai penyedia layanan yang andal dan profesional. Dan ada requirement ini adalah requirement yang terakhir. Jadi keberhasilan transformasi digital IndiHome tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan utama, tetapi juga oleh sejumlah kebutuhan tambahan yang memperkuat fondasi sistem informasi terintegrasi. Aspek-aspek ini mendukung efisiensi, inklusivitas, keberlanjutan, dan kesiapan masa depan layanan. Di sini ada beberapa, yaitu pertama ada pelatihan dan adopsi pengguna, program pelatihan e-learning dan tatap muka untuk memastikan pemahaman teknis perubahan prosedur kerja dan edukasi keamanan cyber, tata kelola data atau data governance, menjaga kualitas, integritas, dan akuntabilitas data sepanjang siklus hidupnya, kostumisasi dan personalitas sistem, dukungan bahasa lokal dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendorong inklusi digital, keberlanjutan lingkungan green IT, pengurangan konsumsi energi, penggunaan perangkat ramah lingkungan, serta efisiensi infrastruktur, kesiapan terhadap inovasi masa depan. Sistem harus fleksibel untuk integrasi teknologi baru seperti AI, Big Data, atau layanan tambahan tanpa perlu rekayasa ulang besar-besaran. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.